Halo, sahabat profesitor, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Imali Dupi Andika, SSI Magister Manajemen. Nah, dalam video kali ini, saya membahas saham ERA ya, atau Era Jaya Swasembada, itu berdasarkan berita terbarunya. Yang berita terbarunya itu adalah, dia akan melakukan buyback saham ya. Jadi buyback saham dalam periode dari 8 September sampai 7 Desember. Ya, jadi berarti ada 4 bulan ya, 4 bulan. Dan 7 Desember kan berarti 2 hari lagi. Nah, jadi apa yang menarik dari Era Jaya ini setelah dia melakukan buyback? Ya, tentunya ada sesuatu yang menarik yang bisa kita bahas, yang bisa kita ambil peluangnya. Ya, jadi teman-teman silahkan teman-teman pencet tombol like dan juga pencet tombol subscribe apabila nanti teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight baru dari video yang saya buat, dan silahkan teman-teman komen, share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kerabat saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Nah, jadi Era kan mau melakukan buyback atau sudah melakukan buyback ya. Jadi buybacknya dilakukan selama 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Dimulai dari bulan 8 atau tanggal 8 September 2022 dan finishnya 2 hari lagi di 7 Desember 2022. Nah, apa yang menarik ya dari kejadian ini? Nah, jadi kalau buyback itu ya bisa kita lihat atau kita bisa ambil peluangnya berdasarkan pemikiran kita atau posisi kita. Jadi ada dua posisi nih, ya, pemikiran kita sebagai seorang retail atau pemikiran kita sebagai seseorang bandar ya. Kita katakan bandar karena kenapa? Yang pertama tentu jika punya modal besar. Kalau nggak punya modal gimana? Ya susah, nggak bandar namanya. Kecuali kalian punya koneksi, punya orang dalam yang bisa mengontrol permainan. Ya, jadi tidak punya duit tetapi ngerti teknisnya. Ya, teknis bermain. Dalam artian punya koneksi, jadi bisa menggerakkan harga ya tanpa menggunakan modal sendiri. Tapi kalau tidak bisa memiliki kemampuan bermain, tidak memiliki koneksi dan tidak punya orang dalam, berarti harus punya duit. Ya, itu adalah syarat mutlak untuk menjadi seorang bandar. Ya, jadi bandar itu apakah market mover atau market maker ya belum tentu. Jadi bandar ya bisa dikatakan bisa gerakan 2 papan, 3 papan itu sudah bisa dikategorikan bandar sebenarnya. Tetapi apakah bandar juga mutlak menang? Ya, apakah selalu terhindar dari kekalahan? Ya belum tentu. Nah, pertama kita akan lihat dari segi mata retail. Ya, jika kita seorang retail. Jadi sebenarnya kalau akan ada terjadi buyback ya. Jadi buyback itu adalah kan yang dikatakan di berita adalah si perusahaan itu mampu atau dia bersedia membayar sahamnya ya di harga yang sudah ditentukan, biasanya lebih tinggi ya dari harga saham saat ini. Jadi dalam rentang periode yang sudah ditentukan, dia bersedia membayar sahamnya dia sendiri sampai di harga berapa, biasanya lebih tinggi. Nah, kita sebagai orang retail pastinya demen dong, pastinya kita bahagia. Kenapa? Karena ini si perusahaan mau beli di harga tinggi, kenapa kita nggak ikut? Ya, itu kan kita sebagai retail. Padahal kalau kita sebagai retail, ya kita harus lihat dulu peluangnya. Jadi apa benar dia bersedia membeli di harga atas itu? Atau apa benar dia sudah membeli sahamnya sendiri? Ya, apa benar dari uang yang sudah disediakan oleh si perusahaan, dia menghabiskan keseluruhan uangnya tadi untuk membeli harga sahamnya, untuk membeli sahamnya di harga yang premium atau di atas harga pasar? Ya kan kita sebagai retail seharusnya kita wait and see. Kita sebagai retail seharusnya kita menjauh justru pada saat buyback. Ya, kita bisa melihat atau kita bisa mulai masuk setelah buyback itu berakhir. Tetapi ada catatan, ini juga disesuaikan dengan tipe trader atau investor yang ada di diri teman masing-masing. Apakah teman-teman itu seorang yang agresif, atau seseorang yang moderat, atau seorang yang konservatif. Ya, jika teman-teman seorang agresif, ya sah-sah aja, teman-teman suka risiko. Mau masuk sekarang juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu nih pola pikirnya sebagai seseorang retail. Dan juga teman-teman tahu pola pikir sebagai seorang bandar. Teman-teman sudah tahu bandar itu maksudnya teman-teman tahu pola pikir bandar, teman-teman tahu pola pikir retail, tapi karena teman-teman seorang yang agresif, ya wis gitu ya. Jadi saya nggak peduli, saya masuk aja. Tapi kalau konservatif dan moderat, mungkin lebih berhati-hati. Nah, kemudian kacamata yang kedua, sebagai seseorang bandar gitu ya, yang punya duit. Jadi dia berusaha untung, itu yang pertama. Nah, jadi dia tidak peduli nih, mau beli di harga berapa, mau beli beberapa banyak, yang penting kalau saya masuk, keluar untung. Itu pola pikir yang pertama. Padahal belum tentu untung dia juga.
ya, karena bandar mungkin bisa dikerjain dengan bandar lainnya. Tetapi tujuan dia punya duit adalah melipat gandakan uangnya. Ya, sebenarnya sama seperti retail, tetapi bedanya dia memiliki uang yang lebih banyak. Jadi otomatis dia mungkin masih bisa menggerakkan harga. Kalau retail biasanya ikut-ikutan masuk, dia bisa menggerakkan harga tapi ikut-ikutan masuk dengan harapan bisa mengikuti si bandar. Nah, si bandar ini tentunya kalau dia mau beli di harga bawah, tujuannya adalah nanti bisa menjual di harga atas. Dan juga kalau dia misalkan mau membeli di harga atas, tujuannya adalah dia bisa menjual di harga atasnya lagi. Nah, jadi caranya gimana? Caranya dia, kalau dia ingin menurunkan harga dulu, dia bisa buang barangnya dia sendiri jika dia sudah pegang barang, atau dia sudah pegang saham ya. Jadi dia bisa buang sahamnya agar harganya turun, kemudian dia bisa serok lagi di bawah, atau dia call friend ya. Jadi telepon teman, dengan harapan temannya mau bantuin nih, buang sahamnya agar harganya turun, nanti dia serok lagi di bawah. Ya, seandainya pun nanti dia sudah beli sahamnya diserok di bawah lagi, ya tentunya dia harus memanipulasi. Jadi dia harus bikin berita, dia harus sewa media gitu ya kasarnya. Jadi supaya ada yang membantu harga sahamnya naik. Jadi pada saat harga sudah mulai naik, dia bisa keluar. Nah, itu harga pola pikir sebagai bandar ya. Karena bagaimanapun juga bandar itu maunya untung, pengennya untung. Dia bisa menggerakkan harga, dia memiliki kemampuan untuk menggerakkan harga, tetapi ingin keluar dalam keadaan untung. Era sendiri itu bisnisnya kan banyak ya. Jadi salah satunya adalah yang paling terkenal kan iBox. Ya, iBox untuk penjualan gerai smartphone untuk merek iPhone. Ya, dimana kita tahu kan iPhone saat ini baru aja ngeluarin model terbaru, ya, yang iPhone 14. Ya, yang bobanya mungkin dipindahin ke samping, digeser ke samping sedikit. Dan iPhone ini banyak sekali memiliki Apple fanboy, Apple fangirl gitu ya, yang bersedia membeli iPhone keluaran terbaru berapapun harganya. Dan ini tentu akan mendongkrak penjualan atau pendapatan dari si Era Jaya. Karena iBox sendiri itu menjual iPhone yang lisensinya dipegang secara eksklusif oleh Era Jaya. Nah, jadi selama iPhone masih digandrungi oleh fanboy, fangirl, dan terus mengeluarkan model terbaru, rasanya susah untuk menjegal pendapatan dari si Era Jaya. Yang kedua adalah bisnis makanannya. Siapa yang tidak kenal dengan Paris Boge ya misalkan ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Kemudian Sushi Tei. Nah, Sushi Tei ini adalah yang terkenal nih ya kalau teman-teman ingin makan ala makanan Jepang ya, Japanese resto. Kemudian dengan suasana yang cozy, yang eksklusif, yang mewah, Sushi Tei adalah pilihannya. Dan Sushi Tei ini memang sudah terkenal untuk kalangan menengah ke atas. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa tahun 2023 kalau ada resesi, kalau ada memang terjadi resesi global dan Indonesia mungkin terkena dampaknya, jadi dengan Sushi Tei ini kemungkinan besar tidak terdampak loh, karena dia memang customer-nya menengah ke atas. Nah, jadi wajar dong dengan bisnis iBox, kemudian dengan Sushi Tei, kemudian Paris Boge tadi ya, yang khusus menjual roti-roti premium, ya wajar kalau Era melakukan buyback. Ya, kalau teman-teman ingin melihat alasan buybacknya, bisa teman-teman buka di websitenya IDX ya, atau bursa kita. Jadi ada alasan si Era melakukan buyback di sana. Tetapi jika kita melihat dari kacamata bandar ya, bandar juga retail, tadi sesuai yang sudah dijelaskan. Kalau bandar, dia kemungkinan beli di harga bawah pun tidak masalah. Ya, jadi kalau kita retail kan takut beli di harga bawah ya, takutnya dia nyungsep. Atau sebagai retail takut jika harganya sudah melambung tinggi duluan, takutnya malah ke bawah gitu ya. Tetapi kalau bandar dia nggak peduli mau beli di harga bawah, mau beli di harga atas. Yang penting kalau beli di harga bawah dia bisa jual di harga lebih tinggi, beli di harga atas bisa jual di harga yang lebih tinggi lagi. Jadi dia pinginnya dalam keadaan untung. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau ternyata dia pada saat beli saham dari Era ternyata tidak ada retail yang juga ngikut, ya otomatis dia nggak bakal melanjutkan gitu loh. Jadi memang pada saat dia masuk, tujuannya adalah retail itu masuk dan dia bisa membuang barangnya. Nah, jadi kita sebagai retail, kita berpikir, ya kita tunggu aja dulu ya sampai buyback ini selesai dilakukan. Ya, dan juga kita melihat bahwa beritanya ternyata, si buyback dari Era tidak dilanjutkan lagi. Ya, atau mungkin
alokasi dana dari si ERA terrealisasi 70%-nya untuk buyback-nya. Dan ini mungkin pertanda bisa kita masuk. Nah, pertanda kita masuk, kita kembalikan lagi sesuai dengan 3 tipe dari retail ya, 3 tipe investor retail. Yang pertama adalah jika teman-teman seorang yang agresif, teman-teman bisa masuk saat itu juga ya, pada saat berita itu selesai ya, berita bahwa periode ERA untuk buyback sudah selesai dan ternyata realisasi 70%. Nah, jika tidak ada berita atau jika mungkin ada berita buyback-nya akan diperpanjang atau ternyata realisasi buyback-nya belum 70%, ya teman-teman seharusnya waspada, jangan masuk. Nah, saran saya ya jangan masuk. Tapi jika tidak ada berita perpanjangan dan ternyata realisasinya 70%, bisa teman-teman masuk berdasarkan tipe teman-teman sendiri, apakah agresif, moderat, dan juga konservatif. Tadi agresif sudah, teman-teman bisa langsung masuk ya. Ini catatannya misalkan tidak ada berita baru ya, dan juga realisasi 70%. Teman-teman seorang yang agresif, teman-teman bisa langsung masuk. Nah, teman-teman yang moderat ya, berarti teman-teman bisa langsung masuk ya setelah seminggu dari berita itu selesai. Ya, berita buyback-nya selesai. Ya, tidak ada berita perpanjangan lagi dan juga realita dari buyback ternyata memang benar 70%. Nah, bagi teman-teman yang konservatif ya, teman-teman bisa masuk 1 sampai 2 minggu setelah berita itu selesai. Jadi setelah menunggu harganya stabil lah ya. Harga stabil dan menuju ke nilai sebenarnya. Nah, di harga berapa bagusnya kita masuk? Nah, jadi simpel ya, kita berpikir simpel. Teman-teman bisa lihat harga tertinggi dan terendah dari periode buyback dilakukan. Harga tertinggi ya, jadi dia mulai 8 September, selesai di 7 Desember. 8 September itu berada di harga Rp480. Di 7 Desember berada di harga Rp400. Berarti 480 ditambah 400 dibagi 2. Ya, berarti 880. 880 dibagi 2 berarti 440. Nah, harga 440 ini yang paling masuk akal ya. Paling masuk akal bagi teman-teman yang ingin masuk. Apakah teman-teman seorang yang agresif? Apakah teman-teman moderat ataukah konservatif? Ya, kalau teman-teman yang agresif, teman-teman langsung masuk. Tetapi targetnya teman-teman sudah tahu. Kalau misalkan dia harga saat ini di atas 480, di atas 440 ya siap-siap menanggung rugi gitu loh. Nah, ini kita kan berpikir ya, artinya kita sudah punya data. Jadi kita bersiap rugi gitu loh. Tapi ternyata harga di bawah itu, ya bersiap untung dong, menuju ke harga 440. Ya, kemudian bagi teman-teman yang moderat, ya, moderat, teman-teman tunggu kan 1 mingguan ya. Jadi teman-teman bisa lihat apakah nanti setelah 1 minggu harganya menuju 440 atau tidak. Yang konservatif juga sama, tunggu 2 minggu. Nanti menuju harga stabil apakah ke 440 harganya menuju. Ya. Jadi demikian ya penjelasan dari saham ERA ya berdasarkan berita buyback-nya. Tadi yang sudah dijelaskan itu adalah tentang perspektif kita sebagai bandar ataupun retail. Yang kedua, tipe pada saat kita masuk ya. Setelah berita buyback ini selesai, apakah kita seorang yang agresif langsung hajar, moderat tunggu semingguan, kemudian konservatif tunggu 1 sampai 2 minggu. Ya, dengan catatan kita bisa masuk apabila tidak ada perpanjangan periode buyback dan juga realisasi ternyata 70%. Ya, kenapa? Karena jika ada perpanjangan lagi berarti harga tertinggi dan terendahnya kita nggak tahu nih. Tapi jika dia sudah selesai, periode buyback sudah selesai dan ternyata memang 70%, berarti kan memang terjadi buyback sahamnya ya oleh si ERA. Dan kita bisa lihat harga yang paling masuk akal berdasarkan harga tertinggi dan terendah. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi tetap disesuaikan dengan tipe trader atau investor dari diri teman-teman masing-masing. Ya, semoga teman-teman terbantu oleh video saya kali ini. Silakan teman-teman pencet tombol lonceng notifikasi agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru dan info-info menarik seputar dunia saham. Saya Madi Dupiandika, SSI Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you on the next video. Bye-bye.